Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Pelaksana proyek pembangunan infrastruktur penunjang hunian tetap di Desa Banyu Mekar diduga abaikan K3. Global Rise TV Pandeglang, proyek pembangunan infrastruktur penunjang hunian tetap, yang dilaksanakan oleh CV. BENK Project yang dan konsultan pengawas CV. TSAB Konsulindo nilai anggaran Rp4.158.866.000, diduga mengabaikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3. Konstruksi yang menjadi persyaratan utama dalam proyek konstruksi pada proyek pemerintah maupun swasta, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 PRTM 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Permen PU Nomor 14 Tahun 2020. Berdasarkan informasi dari salah seorang warga Desa Banyu Mekar mengatakan bahwa terlihat para pekerja CV BENK Project sedang melakukan pemasangan unit secara manual, bahkan bukan hanya itu, kantor Derek Sigit awalnya bahan material ditunda di rumahnya Pak RW, namun sekarang dengan spontan pindah ke rumah yang diakui oleh Pak RW, dengan mengatasnamakan anaknya padahal rumah tersebut bukan milik Pak RW, atau anaknya melainkan milik orang lain, yang sudah meninggal. Pungkasnya, salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa kami bekerja borongan Pak, dengan harga murah, Rp20.000 per unit dan terkait K3 seperti helm, sepatu boot, sarung tangan kami tidak dikasih, kalau rompi mah ada, kalau mandornya Pak Yayan sama Pak Yin, pungkasnya. Namun beda halnya dengan Yayan yang mengaku sebagai subkon para pekerja mengatakan bahwa saya hanya megang unit atau memborong tenaga, kalau terkait galian kita fleksibel kemarin 100 lebih pekerja, itu untuk galian, kalau untuk pemasangan unit, orang ahlinya yang betul-betul mengerti di bidang unit, dan kaitan K3 sudah dibagikan helm dan rompi. Itu kan pinjam bukan hak milik pekerja Pak, dan kalau dimiliki helm rompi oleh para pekerja, ngerasa punya sendiri terus dibawa pulang. Kalau pemasangan unit memang betul secara manual karena kendaraannya tidak masuk ke lokasi pekerjaan ini, terkait kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kecelakaan kerja silahkan tanya ke kontraktornya, dan kalau sepatu boot dan sarung tangan para pekerja tidak dikasih Pak, rompi sama helm mah dikasih, pelaksananya namanya Pak Haji Mus dan di lapangan Pak Pandi, pungkasnya. Masih di tempat yang sama, Iing yang mengaku sebagai konsultan pengawas dari CVTSAB Konsulindo saat dimintai keterangan, mengatakan bahwa terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja K3 kemarin sudah dibagiin udah ada, dan kalau yang kerja sekarang ini kan orang lokalnya saya juga gak tahu ini, katanya khusus yang kerja ini udah ada K3-nya, karena nungguin barang gak datang-datang tapi kendaraan yang membawa unit gak nyampe ke lokasi, kemungkinan diliburkan. Kalau perbedaan pekerja lokal sama yang biasa dipakai pihak CV tersebut, pekerja lokal tidak mengerti dengan K3 kemungkinan tidak dipakai, masalahnya pekerja ini bukan pekerja pokoknya saya tidak tahu ini, bayarannya dari mana, ketika ada penambahan pekerja harusnya kan laporan dulu ke saya selaku konsultan pengawas, dan saya hanya mengawasi aja, dan menurut aturan kan mobil yang mengangkut unit tadi langsung tiba ke lokasi, karena keadaan yang tidak memungkinkan terpaksalah dilangsir, karena kalau mengangkut unit pakai alat berat HOK-nya kebagian beberapa orang kerja gitu, kan sedangkan kalau kita nyewa alat berat satu hari minimnya 2.500.000 sedangkan itu kan ngambilnya dari HOK karyawan, dan karyawan belum tentu, satu hari itu penghasilannya mencapai segitu, saya tiap hari, di sini dan kalau no Pak Pandi saya izin dulu, pungkasnya. Dalam pantauan wartawan, terlihat jika ada beberapa pekerja CV, BENK Project yang tidak menggunakan alat pengaman kerja sesuai standar SMK3, bahkan terlihat ada pekerja yang nyeker tidak menggunakan sepatu safety sesuai standarisasi SMK3 yang dipersyaratkan. Bahkan terlihat pula pekerja tidak mengenakan pengaman saat melakukan pemasangan unit secara manual tersebut mengandung resiko kecelakaan kerja yang fatal. Bahkan hal tersebut disaksikan oleh Iing yang mengaku sebagai konsultan pengawas dari CV. TSAB Konsulindo.
Jaka Somantri, salah seorang anggota RJN Provinsi Banten, menanggapi adanya dugaan para pekerja tidak menggunakan K3, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur penunjang hunian tetap yang dilakukan CV BENK Project. Ini hal kecil, namun sangat fatal jika terjadi kecelakaan, dan SMK 3 kan merupakan persyaratan utama untuk memenangkan perusahaan yang melaksanakan kegiatan konstruksi, ujar Jaka. Untuk itu kami RJN meminta agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memberikan teguran atau sanksi kepada CV BENK Project karena diduga mengabaikan SMK 3. Iwan Kejes mengabarkan. Kande, tanya konsultan mungkin. Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.